Oh, belum. Ya, salam. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, guru P3K setanah air Indonesia. Selamat pagi para pejuang P3K. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu sehat dan selalu kebal imunnya serta tebal ilmunya dalam menghadapi ujian P3K nantinya. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita bersama untuk lebih memperkaya persiapan kita menghadapi ujian P3K dengan mengikuti pembahasan soal-soal berikut. Yang pertama yang akan saya bahas adalah soal-soal untuk guru pendidikan agama Islam, untuk guru sekolah dasar. Bukan guru pendidikan agama Islam ya, maaf. Untuk guru sekolah dasar di PGSID ini ada 5 mapel yang harus kita kuasai, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan PKN. Dan untuk hari ini kita belum bisa berlama-lama dulu di layar rekaman. Kita membahas 2 materi saja, yaitu materi PGSD di mana Bahasa Indonesia bersama dengan IPA. Di mata pelajaran Bahasa Indonesia, pembelajarannya adalah ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks. Materi yang kedua adalah struktur fungsi dan kaidah kebahasaan, teks fiksi. Dan pembelajaran yang ketiga adalah struktur fungsi dan kaidah kebahasaan teks non-fiksi. Pembelajaran yang keempat adalah apresiasi dan kreasi sastra anak. Jadi kita bersama Bapak dan Ibu, kita bahas soal-soalnya. Soal dari Bahasa Indonesia dari materi ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks. Soalnya yang pertama adalah deklamasi dan membaca cerpen. Tergolong jenis membaca: A. Perpustakaan, B. Pemahaman, C. Dalam hati, D. Nyaring, kemudian yang E adalah indah. Bapak dan Ibu, mari kita saksikan bersama. Jawaban benarnya adalah indah. Jadi saya ulangi lagi dari materi Bahasa Indonesia dari pembelajaran 1, ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks. Salah satu soalnya adalah deklamasi dan membaca cerpen, tergolong jenis membaca indah. Mari kita lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu pendekatan yang dapat diterapkan dalam mengapresiasi sastra anak reseptif kecuali. Bapak dan Ibu, ada kata kecuali? Yang kata kecuali itu berarti bukan yang dimaksud, bukan pendekatan yang dapat diterapkan dalam mengapresiasi sastra anak reseptif. Yang mana Bapak dan Ibu di sini yang bukan pendekatan yang dapat diterapkan dalam mengapresiasi sastra anak? Yang pertama adalah pendekatan emotif, yang kedua adalah pendekatan filosofis, yang ketiga adalah pendekatan analitis, yang keempat adalah pendekatan didaktis, yang kelima adalah pendekatan ikonik. Jawaban benar adalah pendekatan, yang kecuali adalah pendekatan ikonik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita lanjut kepada soal yang ketiga.
Bahan belajar ragam teks dan satuan bahasa. Pembentuk teks. Pembentuk teks. Bacalah teks di bawah ini. Nah, ini teksnya. Belakangan ini gempa bumi menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Indonesia. Sepanjang sejarah umat manusia, gempa selalu saja menimbulkan kerugian, baik material maupun korban jiwa. Tidak berlebihan rasanya jika dikatakan bahwa fenomena gempa bumi adalah peristiwa yang berdampak secara langsung kepada makhluk hidup dan tak terkecuali manusia. Hal tersebut menjadikan gempa bumi sebagai salah satu bencana alam yang ditakuti oleh setiap orang. Teks eksplanasi di atas termasuk ke dalam bagian A. Akibat, jadi di atas ini adalah teks eksplanasi. Tapi teks eksplanasi tersebut termasuk ke dalam bagian yang pertama, akibat. Apakah teks di atas adalah merupakan bagian dari akibat? Kemudian yang kedua, apakah merupakan bagian dari simpulan? Yang ketiga adalah apa merupakan bagian dari sebab? Yang keempat adalah apakah merupakan bagian dari pengenalan objek? Yang kelima adalah apakah teks di atas merupakan bagian dari kronologis atau urutan peristiwa? Bapak dan Ibu, mari kita saksikan jawaban benarnya adalah pengenalan objek. Kita lanjut kepada soal berikutnya, masih pada materi ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks. Kita lanjut kepada soal berikutnya. Kemiskinan adalah tingkat masyarakat dengan pendapatan yang rendah. Dengan pendapatan yang rendah, masyarakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, tempat berlindung, dan pendidikan. Biasanya masyarakat miskin cenderung bertempat tinggal di bantaran kali, bawah jembatan, dan tempat-tempat yang justru bukan tempat layak mendirikan bangunan. Terkadang justru mereka membangun tempat tinggal di atas tanah milik negara. Kemiskinan hanya menjadi fenomena yang terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi fenomena yang terjadi hampir di seluruh dunia. Banyak negara berkembang yang juga memiliki permasalahan yang sama tentang kemiskinan seperti di negara Indonesia. Teks di atas termasuk ke dalam teks jenis titik-titik. Teks di atas termasuk ke dalam jenis teks titik-titik. Nah, dari pernyataan ini, dari pernyataan di atas tadi yang telah dibacakan, apakah dia termasuk A. Teks deskripsi, 2. Teks eksposisi, 3. Teks eksplanasi, 4. Teks narasi, dan yang kelima adalah teks prosedur. Yang benar adalah teks eksplanasi. Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih ke materi yang pertama tadi ya, materi ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks. Cermati teks di bawah ini. 1. Bandung Lautan Api adalah sejarah milik rakyat Bandung yang akan selalu dikenang sebagai aksi patriotik warga Bandung dalam mempertahankan tanah airnya. Yang kedua, agar tidak dikuasai NICA, rakyat dan tentara meninggalkan Bandung bersama dengan lebih dulu membumi hanguskannya.
Kita lanjut. Lebih dulu membumi hanguskannya. Yang ketiga, pembumi hangusan itu merupakan strategi agar sekutu tidak bisa menguasai Bandung. Yang keempat, bentar ya, saya terima dulu. Yang keempat adalah penduduk Bandung mengosongkan Bandung 11 km dari pusat kota. Yang kelima, Bandung Lautan Api tidak hanya menjadi peristiwa lokal yang terjadi di Bandung, tetapi juga menjadi perhatian nasional karena dampak luas yang ditimbulkannya. Cerita tersebut menunjukkan struktur teks narasi sejarah. Di bawah ini struktur teks narasi sejarah yang paling tepat adalah, nah, dari beberapa poin di atas, manakah yang merupakan teks narasi sejarah yang paling tepat untuk 5 option di bawah ini? Option A atau yang pertama, orientasi, urutan peristiwa, reorientasi, dan klimaks. Yang kedua, koda, orientasi, statement, simpulan. Yang ketiga, orientasi, urutan peristiwa, reorientasi. Yang keempat, orientasi, isi simpulan, dan saran. Yang kelima adalah pendahuluan, orientasi, isi, dan penutup. Mana jawaban yang paling tepat untuk cerita? Bentar ya. Excel 35.021 GB. Nah, apa lagi? 35.021 GB. Maaf Bapak Ibu, kami sebentar membahas soal-soal. Untuk suaranya saya mute dulu ya, supaya tidak kedengaran mengganggu suara saya membacakan soal-soal. Kita lihat jawaban benar dari narasi di atas. Yang tepat adalah, wow, ini lupa saya kasih jawaban benar ya, kita lewatkan. Iya, jadi seperti ini contoh soal di PGSD dalam materi Bahasa Indonesia. Kita lanjut ke soal berikutnya. Cermati penggalan biografi berikut. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Raden Mas Suwardi Suryaningrat saat genap berusia 40 tahun. Menurut hitungan tahun Caka, berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak saat itu, ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsanya. Ia menamatkan sekolah dasar di ELS, Sekolah Dasar Bel Saudara. Kemudian sempat lanjut ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Tetapi tidak sampai tamat karena sakit. Setelah itu, ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sedio Tomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Sahaja Timur, dan Pusara. Pada masanya ia tergolong penulis yang saudara. Saya lanjutkan. Pada masanya ia tergolong penulis yang saudara. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya.
keteladanan Ki Hajar Dewantara dalam kutipan tersebut adalah, ya, dari narasi di atas, manakah yang merupakan keteladanan dari Ki Hajar Dewantara, ataukah manakah dari pernyataan di atas tentang kepribadian Ki Hajar Dewantara, manalah yang paling tepat yang kita teladani? Perhatikan dari 5 option di bawah ini, option A, option B, option C, option D, dan option D. Apakah keteladanan ada pada option A? Ia berprestasi di sekolah dasar di ALS, sekolah dasar bersaudara, kemudian bisa lanjut ke Stovia. Atau apakah keteladanan yang bisa dikutip? Dia mampu bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar dengan modal keterampilan dalam kelihatan jawaban benarnya. Dalam, ya ini panjang ya. Jadi yang tepat kita teladani adalah perjalanan hidup benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsa. Iya. Kalau dia mampu bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar dengan modal keterampilan dan dalam menulis, bukan, itu tidak bisa diteladani. Dia tidak sedih sewaktu harus rela menanggalkan gelar kebangsawanan karena jika ingin dekat dengan rakyat, itu bukan. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta yang sangat disegani dan dihormati karena rendah hati. Jadi yang kita teladani dari naskah di atas adalah perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsa. Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti bimbel saya, itu sudah diberikan gambaran bagaimana cara menjawab soal yang panjang narasinya dengan tidak membaca secara utuh, dengan hanya melihat kunci-kunci soal namanya, dan sampai menemukan yang namanya kunci jawaban. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita lanjut kepada soal berikutnya. Nah, ini, jadi di PGSD itu memang soalnya panjang-panjang, jadi memang butuh persiapan ketika Bapak dan Ibu tidak rajin membaca soal-soal, itu nanti akan kewalahan menjawab di ujiannya. Olehnya itu saya hadir untuk sedikit memberikan bantuan kepada Bapak dan Ibu, memperlihatkan soal-soal yang insya Allah soal ini menjadi bocoran dan akan kita temukan pada soal CAT nanti, pada soal-soal yang akan kita hadapi nanti pada saat ujian CAT UNBK. Namun soal ini diacak dari ratusan soal nanti yang saya perlihatkan, itu nanti sebagian besar yang kita temukan, yang Bapak dan Ibu temukan. Olehnya itu jangan kita belajar sepotong-sepotong, mari kita pelajari seutuhnya karena ini soal akan diacak, entah yang mana nanti yang akan kita dapat. Kita lanjut kepada soal berikutnya, cermati penggalan biografi berikut. Oh ini sudah ya. Kita lanjut kepada soal berikutnya. Pada suatu hari, si bongkok dan si buta bersama-sama pergi ke pasar untuk berbelanja. Setiba di pasar, si buta memberikan uang Rp2.000 kepada si bongkok. Oleh si bongkok, saya lanjutkan. Oleh si bongkok disuruh memberi nasi dan sepotong daging yang agak keras. Yang termasuk kata sandang dalam kutipan di atas adalah, nah, mana kata sandang yang dimaksud? Kata sandangnya apakah di B, oleh, C, pada, D, agak, dan E, si. Yang mana kata sandang yang paling tepat?
Si. Yang benar adalah Si. si. Coba kita tes. Iya, betul. Dapat 100 Ibu. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jadi boleh buka mikrofonnya yang tidak ribut ya di dekatnya. Boleh menjawab soal-soal, tapi yang ribut jangan karena akan mengganggu rekaman kita. Soal berikutnya adalah bacalah teks di bawah ini. Malam ini indah sekali. Nah, yang sudah ikut bimbel ini pasti sudah tahu semua jawabannya. Di langit, bintang-bintang berkelip-kelip memancarkan cahaya temaram. Hawa dingin menusuk kulit. Sesekali terdengar suara jengkrik. Buru malam dan kelelawar mengusik sepinya malam. Angin berhembus pelan dan tenang. Teks di atas memiliki 4 karakteristik, yaitu 1. Menuliskan atau menggambarkan sesuatu. Yang kedua, penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan meliputi kesan indera. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Nah, pertanyaannya, karakteristik teks di atas termasuk ke dalam ciri pengembangan paragraf, A. Persuasif, B. Eksplanasi, C. Eksposisi, D. Narasi, E. Deskripsi. Mana yang benar? Bapak dan Ibu, mana yang benar? Karakteristik teks di atas termasuk ke dalam ciri pengembangan paragraf. Yang benar adalah deskripsi. Iya, deskripsi. Iya, kita lanjut ke soal berikutnya. Yang baru bimbel kemarin itu tadi malam didapat soalnya ya. Tapi kan baru pertama didapat jadi masih abu-abu. Insyaallah kalau putaran kedua itu ya sudah mantap menjawabnya. Soal berikutnya, bacalah penggalan teks di bawah ini. Gempa bumi. Gempa bumi ini judulnya gempa bumi ya. Judul bacaannya ini gempa bumi. Ya. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Ya, lanjut. Gempa vulkanik dan gempa tektonik. Teks di atas adalah teks eksplanasi yang memiliki karakteristik. Bentar ya, saya lagi. Memiliki karakteristik A. Muatannya didasarkan pada pendapat atau opini. B. Adanya langkah prosedur. C. Memuat unsur kekonyolan. D. Isinya itu juga suaranya. Tapi kecil. E.
Ya, muatannya didasarkan pada fakta. Yang benar adalah Isinya. memuat Ya, isinya memuat fakta. Iya, oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini kalau soal bahasa Indonesia ini dibaca, baru kita menjawab 155 soal, 170 menit waktu yang disiapkan tidak akan selesai. Olehnya itu gunakan trik ya, kalau kita sudah pernah temui soalnya, sudah sering kita ulang-ulang soalnya, jangan kita baca utuh lagi, langsung saja dijawab. Bapak dan Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Bacalah teks di bawah ini. Saat ini masih banyak dari guru dan orang tua murid yang tidak sabar dalam mendidik peserta didiknya. Padahal, dalam mendidik anak, kesabaran sangatlah diperlukan. Seperti yang telah diutarakan oleh salah satu filsuf legendaris Yunani, yaitu Plato, bahwa pendidikan merupakan proses yang panjang dan dijalani seumur hidup, yaitu mulai manusia itu masih kecil hingga manusia beranjak dewasa. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya selaku guru dan orang tua murid mendidik anaknya dengan sabar dan berorientasi pada proses, supaya nantinya anak dapat berkembang dengan baik dan dengan sewajarnya. Dengan demikian, pula potensi yang dimiliki anak juga dapat tumbuh berkembang dengan baik dan alami. Analisislah teks di atas. Bapak dan Ibu diminta untuk menganalisis dari narasi ini di atas. Kemudian berdasar karakteristik yang tergambar, teks di atas termasuk jenis pengembangan paragraf, deskriptif, naratif, persuasif, eksposisi, atau argumentatif. Yang mana? Persuasif. Persuasif. Mari kita coba. Iya, betul, adalah persuasif. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih pada materi ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks. Satu soal lagi saya ambil ya, baru kita lanjut ke pembelajaran. Contoh soal di pembelajaran kedua adalah struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan teks fiksi. Oh ya, sudah masuk ini. Bacalah teks di bawah ini. Aku sangat senang sekali membaca buku. Terkadang karena keasikan membaca, aku tidak mendengar teman yang berbicara kepadaku. Oleh karena itu, aku dijuluki si kutu buku. Aku tidak marah dijuluki seperti itu, kata ibu. Kutu buku itu artinya orang yang sangat gemar membaca buku. Perbaikan yang tepat pada kalimat pertama paragraf di atas adalah A. Saking asiknya membaca, aku sampai tidak fokus. Aku adalah orang yang sangat senang membaca. C. Aku sangat senang membaca buku. D. Kutu buku adalah orang yang sangat gemar membaca buku. E. Aku dijuluki dengan nama si kutu buku. Jawaban benarnya adalah C. Aku sangat senang membaca buku. Iya. Jadi perbaikan yang tepat pada kalimat pertama. Kunci soalnya pada kalimat pertama. Kalimat pertama ini. Aku sangat senang sekali membaca buku. Sehingga diperbaiki kata-katanya menjadi aku sangat senang membaca buku. Jadi Bapak dan Ibu jangan terjebak dulu ya. Bapak dan Ibu ketika menemukan soal-soal, nanti ketika Ibu menghadapi soal-soal seperti ini, jangan kita pernah terjebak. Coba diperhatikan kunci soal yang pertama, kunci soal yang kedua, sampai kunci soal yang ketiga. Atau kunci soal 1 dan 2 saja. Sampai kita menyesuaikan pada 5 option atau 4 option pilihan jawaban yang tepat. Mari kita lanjut ke soal berikutnya.
Setelah ini saya kasih lari sebentar ke bawah. Ini kita ke materi yang kedua ya, sudah soal fiksi. Baca dan analisislah teks berikut. Pendidikan, ya ini judulnya pendidikan, sama tadi di Gempa ya. Sama tadi di Gempa. Ini judulnya pendidikan. Baru pendidikan di Indonesia. Saya atur dulu ya. Tahu kelihatan. Ya. Pendidikan di Indonesia dewasa ini masih tertinggal cukup jauh dengan pendidikan yang berada di negara-negara lain yang ada di dunia. Bahkan Indonesia sendiri masih kalah dengan negara jiran bentar Bu ya. Negara jiran yakni Malaysia dan Singapura dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat disaksikan dari banyaknya penduduk mereka yang memperoleh pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Sedangkan di Indonesia, jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan saja masih jauh tertinggal dari negara lain. Apalagi di daerah-daerah tertinggal seperti NTB, NTT, Papua, dan masih banyak lagi di daerah lainnya. Ketertinggalan pendidikan di daerah-daerah tersebut disebabkan karena tidak meratanya pendidikan di negara Indonesia. Pemerintah hanya membangun fasilitas pendidikan di daerah perkotaan, terkhusus Pulau Jawa. Tidak hanya itu, terbatasnya jumlah guru yang ada di daerah tersebut juga ikut menciptakan semakin jauhnya akses pendidikan yang ada di daerah. Akhirnya, pendidikan di Indonesia tidak merata serta cenderung tertinggal sehingga belum mampu untuk bersaing dengan negara lain yang ada di dunia. Analisislah teks tersebut, kemudian tentukan karakteristik teks argumentasi yang mana yang tergambar di dalam teks. Apakah bersifat fiksi, bersifat mempengaruhi, bersifat akibat sebab, bersifat fakta, dan bersifat sebab akibat. Mana yang termasuk? Fakta barangkali Bu, fakta. Fakta ya? Berarti fakta di Indonesia gitu ya? Iya. Iya. Yang benar adalah Fakta. bersifat akibat sebab. Sebab akibat. Iya. Akibat sebab. Akibat. Akibatnya tadi ini karena diceritakan dalam kisah itu Indonesia hanya fokus ke mana ya? Akibat sebabnya. Akibat dulu baru sebab. Akibat baru Iya. sebab. Tertinggal karena Indonesia itu ya ini tidak cukup kalau hanya dibaca satu kali, harusnya dibaca berulang-ulang. Tidak bisa dikasih besar sedikit tulisannya Bu, tidak bisa diperbesar sedikit. Kecil sekali. Sudah besar ini. Besar sekali. Sudah besar ini. Cuma kalau HP memang kita pakai ya kelihatan kecil, ini sudah besar. Di laptop. Ini sudah layar full ini. Iya. Iya. Data saya coba kasih besar ya. Iya. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nanti di bimbelnya dijelaskan satu-satu bagaimana cara menemukan kuncinya dan kita hanya membaca di bagian mana. Langsung kita ke soal-soalnya saja dulu. Oke.
Bacalah teks di bawah ini. Malam ini indah sekali. Oh, ini sudah tadi. Oh iya, tadi lain pertanyaannya. Di langit, bintang-bintang berkelip-kelip memancarkan cahaya temaram. Hawa dingin menusuk kulit. Sesekali terdengar suara jangkrik burung malam dan kelor mengusik sepinya malam. Angin berhembus pelan dan tenang. Berdasarkan teks di atas, sebuah paragraf harus memiliki syarat tertentu, yaitu, nah tadi kan ditanyakan apakah syair yang mana itu? Jawabannya tadi indah ya. Nah, Iya. sekarang yang ditanyakan apakah dia kepaduan, kedantunan, dan keadilan, kelengkapan, kesatuan, dan kepaduan, kepaduan, kesatuan, dan kesukaan, kelengkapan, kesantunan, dan kerancuan. Yang kelima adalah kelengkapan, persatuan, dan keadilan. Yang mana yang benar, Bapak Ibu? Kelengkapan. Kapan, Bu? Hmm? E. Iya. Mari kita Ya. coba. E apa D, apa C, B atau A? Yang benar adalah Kelengkapan. kelengkapan, kesatuan, dan Kesatuan. kepaduan. Kepaduan. Iya, ini syair yang indah sekali. Salah lagi. Salah lagi ya. Kita ke materi struktur fungsi dan kaidah kebahasaan teks non-fiksi, apresiasi dan kreasi sastra anak. Kita langsung saja lanjutkan saja ke bawah. Soalnya ini kan kami gabung. Saya kasih lari soalnya atau lanjut soalnya? Ya, kita ke soal fiksi lagi. Bacalah penggalan teks di bawah ini. Bioteknologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata bio yang berarti hidup dan teknos yang berarti teknologi, sedangkan serta logos yang berarti ilmu. Selanjutnya, bioteknologi diartikan sebagai kajian ilmu terapan yang konsen terhadap rangkaian proses biologis dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang menerapkan prinsip sains. Perkembangan bioteknologi tak hanya didasarkan pada cabang keilmuan biologi saja, namun juga pada disiplin ilmu terapan lainnya, semisal biologi molekuler, komputer, biokimia, genetika, kimia, mikrobiologis, matematika, dan lain sebagainya. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan teks di atas adalah manakah dari pernyataan A, B, C, D, E yang sesuai dengan teks ini? Dengan teksnya bioteknologi dan seterusnya. Sampai dan lain sebagainya. Apakah dia di A, bioteknologi adalah hasil penerapan teknologi terhadap prosesi biologi. B, bioteknologi diciptakan untuk mencari keuntungan. C, peristiwa biologi yang menjadi dasar adanya perkembangan bioteknolog. Apa Kak saya nama tulisnya? D, bioteknologi adalah cabang dari keilmuan biologi. Dan E, perkembangan bioteknologi hanya didasarkan pada cabang keilmuan biologi. Mana yang benar? Barangkali. Hai. Barangkali. Jangan pakai barangkali. Tidak jelas kita Coba Abu. Iya, itu sudah A, sudah pasti nih A. Tadi tapi Nabi lain barangkali, ragu-ragu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mengapa pagi ini waktu sangat kacau? Ucap induk gagak. Ia lalu segera mencari anaknya, namun ia tidak menemukannya. Ia pun kembali ke sarang, cemas dan sedih menjadi satu. Kutipan di atas termasuk ke dalam bagian A. Resolusi, B. Amanat, C. Evaluasi, D. Orientasi, E. Komplikasi. orientasi. B. B. Amanat? Ya, Bu. Coba kita tes. Apa benar? Yang benar adalah orientasi. Lanjut ke soal berikutnya. Ini sudah soal yang
sudah ya soal yang kebanyak ini yang kebanyak. Via menunggu. Dia menunggu. Pembantu baru. Dia menunggu satu pembantu baru. Dia ikut bunda ke kantor sepulang 2 sekolah. Mula-mula 3 semua berjalan lancar. Lalu Pia mulai sakit-sakitan. Akhirnya ia harus opname. Dokter menduga Pia kurang istirahatan, makanya tidak teratur. Bunda menangis mendengarkannya. Ia merasa kata kerja tindakan ditandai dengan nomor Satu. nomor 1, betul nomor 1. Satu, Bu. Deh, kamu mana? Satu. Iya, yang ditandai dengan nomor 1. Dia menunggu pembantu baru. Ia merasa bersalah. Kata kerja tindakan ditandai dengan nomor 1. Puisi berikut yang termasuk syair adalah wajah yang manis pucat berseri, laksana bulan bersiang hari. Udah kelihatan semua ini. Kalau kukeli ini kelihatan jawaban benarnya. Itu yang benar. Tiada yang apa-apa ya. Iya. Jadi di puisi berikut yang termasuk syair adalah wajah yang manis pucat berseri, laksana bulan bersiang hari, jalan tunduk memikirkan diri. Tiada sandaran kanan dan kiri. Nah, ini kan copy dari soalnya. Nanti dibetulkan ya. Yang jelasnya yang termasuk dalam syair adalah di bagian A. Dan di bagian A yang saya punya ini, dan nanti kalau dibagikan ke Ibu itu enggak mesti harus di bagian A juga. Soalnya. Ya, soal berikutnya. Pesan baginda kepada anaknya, hai anakku, hati-hati engkau. Jangan tergoda oleh harta sebab engkau akan menyesal kalau ajal telah datang. Kejujuran lebih berharga dan mulia dari segalanya. Pelajaran yang dapat dipetik dari kutipan tersebut adalah A. Harta lebih mulia. B. Kejujuran lebih mulia dan berharga. D. Anak yang sombong. D. Pesan baginda raja pada anaknya. E. Harta yang mulia. B, Bu. Kejujuran B. lebih mulia dan berharga. D ya, ini. Iya. B. Kejujuran lebih mulia dan berharga. Iya, betul sekali. Bahwa dari narasi di atas kita simpulkan bahwa kejujuran lebih mulia dan berharga. Lanjut ke soal berikutnya. Tadi pagi E yang menyuruh B Jum. Eyang, bukan E ini, Eyang ya. Tadi pagi Eyang menyuruh B Jum, pembantunya, mengantar Pia berobat ke puskesmas. Sudah 2 hari Pia pilek. Biasanya Eyang sendiri yang mengantar Pia berobat. Namun tetangga sebelah meninggal. Eyang melayat ke tetangga sebelah. Kutipan cerita di atas termasuk ke dalam bagian titik-titik. A. Resolusi. B. Rekomendasi. C. Orientasi. D. Komplikasi. E. Evaluasi. Mana? Orientasi. Orientasi. Betul orientasi? Dari mana dibilang orientasi? Kita coba ya. Iya, orientasi. Pintar Metawa. Nggak dapet jawabannya tadi malam.
Kasih lari ya. Dari Jakarta menuju Semarang, jangan lupa beli pepaya. Engkau senang, aku senang. Karena kita memang bersaudara. Balasan yang tepat untuk pantun tersebut adalah, nah ini pantun ini, pantun. Dari Jakarta menuju Semarang, jangan lupa beli pepaya. Engkau senang, aku pun senang. Karena kita memang bersaudara. Balasan yang tepat untuk pantun tersebut adalah A. Jika kenyang karena makan, janganlah lupa akan minumnya. Jika datang dengan ancaman, akan kuterima dengan titik-titik. Makan gulai di atas batu, kerasnya batu tak terasakan. Jika boleh aku bertemu, datang bertamu dan sambil titik-titik lanjutannya di sana ya. Jika engkau pergi ke Pati, belikan aku sekilo duku. Jika engkau berbaik hati, bantulah aku bawakan buku. Sia-sia asiknya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Buah lengkung enak rasanya, beli murah di Temanggung. Kita memang saudara. Susah senang kita tanggung bersama. Mana jawaban benarnya? B. Bu. Buah Eh. lengkeng. Iya. Buah lengkeng. Kita coba ya. Apa betul E. Buah lengkung enak rasanya. Beli rumah di Temanggung. Kita memang saudara. Susah senang kita tanggung. Pintar nih. Pintar sekali Miki. Mudah-mudahan begitu terus. Iya. Padahal nanti kalau Mudah-mudahan ujian tidak buyar. CAT, anggaplah bahwa sudah ujian CAT ini ada di depan tak. Iya. Seni begitu jawabannya, jangan dibaca semuanya di. Iya. Kalau ini soal muncul nanti jangan mungkin baca pulke. Sudah ini udah apa? Punya ini. Langsung mungkin saja cari jawaban benarnya, cari pilihan jawabannya langsung jawab saja. Kami baca lagi seutuhnya, menguras waktu itu, membuang waktu. Mudah-mudahan sampai nanti garogi. Saya lupa sudah dia berapa kali diulang-ulang itu soal masih dia lupa karena garogi berhadapan dengan komputer. Gemetar-gemetar tangannya pegang mouse. Lanjut di ke soal berikutnya. Kasih lari saja ini soal, kita lanjut ke soal. Kelihatan enggak soal-soalnya di layar Ibu? Kecil saya. Kelihatan sekali atau kelihatan banget atau enggak kelihatan? Agak Sedikit buram. saya. Sedikit juga saya. Kecil sekali tulisannya. Kecil. Tidak bisa terbaca. Kecil. Gua dengar-dengar bisa saja. Nanti dengar-dengar. Jadi enggak kalau enggak aku baca. Kacamata, Bu. Kecil sekali. Itu layar HP tak kasih. Saya langkahi lanjut ke dari berikutnya ya. Nanti kita lihat di YouTube. Di YouTube ini akan kelihatan besar. Struktur esai secara umum terdiri dari pendahuluan, bagian inti, dan simpulan. Dalam pemaparan bagian pendahuluan hendaknya menekankan agar menarik perhatian pembaca dan pentingnya topik tersebut untuk dikaji. Pendahuluan esai yang disusun secara tepat ialah A. Berisikan latar belakang yang merupakan pemetaan logis dari topik yang hendak dibahas sesuai tujuan. Ini tidak kelihatan sepotong ini tulisannya juga. Menggambarkan latar belakang dan situasi terkini terkait topik tersebut yang disajikan dari penjelasan titik-titik. Menggambarkan latar belakang yang berisi ideal faktual
dan solusi atas permasalahan yang berisikan bagian pengembangan ide yang dimuat dalam tesis statement yang dikupas dan dikembangkan. Titik. Menggambarkan latar belakang dan situasi terkini terkait topik yang disajikan dari penjelasan khusus dan seterusnya. Mana yang benar? Ya, itu salah saya tadi mungkin. salah, ini Salah juga di situ. menggambarkan latar Tapi, belakang jangan. dan situasi terkini terkait topik tersebut yang disajikan dari penjelasan umum. Ini ya, bagian B. Bu, yang khusus dari penjelasan Itu yang benar adalah B. salah. Adam yang benar lagi. Ada terus salah. Salah Kak saya tadi malam. Iya. Yang benar adalah B. Coba itu panjang-panjang semua. Kalau ini semua mau dibaca ini, setengah mati. Ya nanti kalau kita dapat soalnya seperti ini, lihat saja struktur esai secara ini pendahuluan inti kesimpulan. Oke. Maksud saja pendahuluan esai yang disusun secara tepat ialah cari Maki. Oh, ini menggambarkan latar belakang. Cari ini kan ada juga menggambarkan, ini menggambarkan, jangan terkecoh, sama-sama menggambarkan. Jadi lihat kata awalnya menggambarkan, kemudian di tengahnya sempit menggambarkan keadaan faktual, kemudian yang diangkat begini nih. Cari coba cepat-cepat Kim. Kalau ini kan menggambarkan dipaparkan. Berarti bukan yang dimaksud menggambarkan yang diangkat. Oke? Itu kunci lagi. Kita lanjut. Jangan yang panjang-panjang di. Ini. Pelajaran sastra di SD kelas 3 fokus pada Apresiasi sastra. betul. Apresiasi. Iya, betul. Lanjut lagi. Tujuan memberikan cerita biografi tertera di ini kecuali mengembangkan bahasa, mengembangkan pengetahuan sejarah dan kepahlawanan, Memberikan hiburan atau kesenangan. mengembangkan keinginan dan kebebasan, memberikan hiburan atau kesenangan, B, Ibu. mengembangkan imajinasi. Mana yang benar? Mengembangkan pengetahuan dan kepahlawanan. B. Kecuali. Iya. Kecuali Kita akan bahas mengembangkan bahasa, mengembangkan pengetahuan, mengembangkan keinginan. Ayo, yang mana kecualinya? D. Yang benar adalah D. tuh jenjeki D. B bukan. Yang benar adalah D. Mengembangkan keinginan dan kebebasan. Lanjut lagi. Manfaat yang diperoleh dari membaca sastra adalah memperoleh kenikmatan, pelajaran dalam diri nilai-nilai kehidupan, memperoleh kebebasan, mendapatkan pelajaran, Mendapatkan pelajaran. kenikmatan. A, Ibu. Memperoleh kenikmatan pelajaran dan mendidik nilai-nilai kehidupan. Mari kita coba betul A atau tidak. Bentar kita uang. Lanjut ke IPA Di. Dilangkahi dulu ini. Kita lanjut lagi pada Kalau saya mendapat kita ke IPA dulu karena kita hampir jam 11. Kasih lari dulu. Udara, air, sudah. Ini sudah soal IPA ini. Ya, kita ke contoh dari materi, metode dan perubahannya, gaya dan energi, makhluk hidup dan proses kehidupan, kemudian bumi dan alam semesta. Kita masuk ke contoh soal yang pertama.
Pada gerak semu matahari, seakan-akan matahari bergerak dari timur ke barat. Hal menyebabkannya adalah mana? Ayo, yang mana? A. Betul, A? Betul, Bu. A. Bumi berputar mengelilingi matahari. Iya, pintar ya tahu. Nanti yang muncul. Jangan mau baca nanti di kalau itu. Iya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Perhatikan perubahan materi dalam berikut. Satu, es mencair, menyala, jadi menyublim, besi berkarat, fermentasi karbohidrat, berbahan kimia. Besi berkarat Sama apa? Fermentasi karbohidrat. fermentasi karbohidrat. Ya. Ayo. Berarti yang mana? 2, 3, dan 4? 1, 3, dan 5. Iya, enggak mas. 1, 4, dan 5. 1, 3, dan 5? 5. D. 3, 4, 5. 1, 4, dan 5? D, Bu. D. Iya, coba. Satu. Diuji. Yang mana benar? 5. Besi berkarat Masuk. Perubahan kimia ditunjukkan dengan paling nomor. Yang benar itu adalah 1, 4, dan 5. jawaban benar di sini 2, 4, dan 5. Karena kimia. Tes kimia. Itulah. Lanjut ya. Seorang siswa kelas 10 hendak meneliti tentang tersebut terhadap kecepatan suatu enzim yang tergolong variabel penelitian tersebut adalah yang mana? Jenis enzim, reaksi banyak enzim. Iya, yang benar adalah Ay, pintar ya kalau soal pendek. Lanjut lagi. Perhatikan data berikut. Kenapa tak pantul suara? Iya, pantul di surat. Ada Bapak Ibu yang ini. 1, udara, 2, air cuka, 3, air aki, 4, air gula, 5, air garam. Di antara data tersebut yang senyawa adalah yang mana? Cuka dan air aki. Cuka dan air aki. Dan air Air aki. 2 dan 4. berarti 2 dan 3. Air aki. Iya, 2 dan Iya, 3. sekali, Mi. 3 dan 4. 2 dan 3 tuh benar. 2 dan 3. 2 dan 4. 2 dan 3. Coba perhatikan soal berikutnya. Terdapat 5 pokok data ilmiah. Merumuskan masalah, menyusun hipotesis, mengadakan eksperimen. Terdapat 5 pokok data. Halo. Kenapa Ibu? Halo, bimbel Kak dulu, Di. Ya, kita lanjut. Terdapat 5 pokok data ilmiah, hasil eksperimen, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, mengadakan eksperimen, menarik kesimpulan. Dari data tersebut, urutan metode ilmiah yang benar adalah 2, 3, 4, 1, dan 5. 2, 3, 4, 1, dan 5. Kentare nih orang yang angkatan 6, yang gelombang 6 ini, bimbelan peserta bimbel gelombang 6 ini. Tuh,
Iya, betul Merumuskan sekali. masalah, menyusun hipotesis, mengadakan eksperimen, hasil eksperimen, dan menarik kesimpulan. Ini ada di sini kata-katanya, tapi karena aneh. Ini harus di nomor sebenarnya, tapi jago medasnya data. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Pada saat sedang berjalan-jalan di hutan, Adi mengamati sebuah fenomena yang menarik, yaitu adanya daun yang berbeda warna walaupun jenis tanaman sama. Daun yang ternaungi pohon rimbun berwarna hijau kekuningan, sedangkan yang tumbuh di tempat terbuka hijau segar. Berikut ini adalah rumusan masalah yang dapat diajukan berdasarkan Apakah intensitas cahaya berpengaruh dengan Sinar matahari. mana? Apakah intensitas sinar cahaya berpengaruh pada pembentukan zat hijau? B ya? ya yang itu? Apakah sinar matahari berpengaruh dengan sebentar. Ya, kita uji. Iya, sudah Apakah betul. sinar matahari berpengaruh dengan intensitas? Apakah intensitas cahaya berpengaruh pada pembuatan zat hijau? Yang itu. Daun. Iya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Daun mengandung zat kompleks. Zat-zat tersebut dapat dipisahkan dan diidentifikasi dengan cara kromatografi. Cara pemisahan ini didasarkan pada persamaan massa jenisnya, kandungan zat dalam daun yang dapat diserap medium, tidak ada yang tepat, perbedaan kecepatan merambat partikel zat yang terkandung dalam daun pada medium, perbedaan kandungan zat dalam daun yang diserap medium, daya serap medium terhadap zat-zat yang terkandung dalam daun. Bagian C. C ya? Ya, mari kita Iya, uji Bu. apakah C yang betul. Iya, yang betul adalah C. Perbedaan kecepatan merambat partikel zat yang terkandung dalam daun pada medium. Oke. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Sari mengamati bahwa air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau. Ia menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Untuk menguatkan dugaan tersebut, sebaiknya yang harus dilakukan Sari adalah merumuskan hipotesis, Mengadakan eksperimen. Melakukan eksperimen. melakukan Eksperimen. yang tidak bocoran di situ deh. Tidak. Yang benar adalah melakukan eksperimen. Bukan lagi Tidak, Bu. eksperimen. Ya, selalu diusahakan untuk tidak melihat kisi-kisi. Karena kan nanti kalau kita berhadapan dengan ujian tidak ada kisi-kisi lagi di depan kita. Iya. Tidak ada lagi Iya, HP Bu. mau dibawa buka rekam layar, tidak ada. Jadi makanya kita harus selalu membiasakan untuk melihat soal dan langsung melihat tepat jawaban benarnya. Lanjut ke soal berikutnya. Setelah susu dibiarkan di atas meja, keesokan harinya telah menjadi masam. Masamnya susu tersebut termasuk sifat titik-titik. Fisika berubah. Sudah berubah dan bau. Bau dan rasa. Fisika karena berubah rasa dan bau. Fisika karena berubah. Bagian E. Fisika karena berubah rasa dan bau. E. Fisik Ya, yang benar adalah D. berubah dan bau. Kita lanjut ke soal berikutnya, kita beberapa menit lagi ya. Kita akhiri. Sinta akan melakukan percobaan menarik massa zat air.
Bahan dan alat yang disiapkan berupa minyak goreng, spiritus, gelas ukur, neraca, hipotesis yang diajukan Sinta ketika mengukur massa jenis minyak goreng dengan ubah volumenya adalah Bagian E, seberapa pun besar volume minyak goreng? Besarnya volume minyak Dia goreng. semakin besar volume minyak goreng, massa jenisnya semakin iya, seberapapun besar volume minyak goreng sama besar. besar. Yakin jawaban benar? Insya Allah. Iya, mari Bagian kita E. coba melihat jawaban Bagian benar. E. Yang benar adalah E. Besar volume goreng, massa jenis. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih dalam soal IPA ya. Air diisi dalam plastik ditaruh dalam bejana. Dalam bejana ditaruh garam dengan banyak dan es. Akhirnya air dalam plastik menjadi beku. Bagian Kenapa D. air dalam plastik kalor. Air mengeluarkan D. Air melepas kalor. Air menerima kalor. Air melepas kalor. Garam melepas kalor. Air menerima kalor. Air melepas kalor. Air melepas kalor. Es melepas kalor. Air menerima kalor. Yang mana? Air melepas Air melepas kalor. Air melepas kalor. Berarti D ya. Mari kita Iya. lihat jawaban benarnya. Iya, yang benar D. adalah air melepas. Air. Nah, ini yang jol-jol ini. Bisa Mike, sudah bisa menghidup Bapak dan Ibu jol-jolnya. 1,5 dikali. Insya Allah. Lanjut, kita lanjutkan dulu. Soal berikutnya ya. Meskipun planet bercahaya, tetapi planet tidak termasuk bintang. Cahaya pada planet dapat disebabkan karena Cahaya planet berasal dari matahari dan dipantulkan kembali. Cahaya planet berasal dari bulan dan dipantulkan kembali. Cahaya Cahaya planet berasal dari kelompok planet luar. bulan. Cahaya planet tidak Saya planet tidak pula makin dipantulkan kembali. Bagian D. Cahaya planet satu dengan planet lainnya beda. B. Cahaya planet berasal dari bulan dan dipantulkan kembali. B. Cahaya B. planet berasal dari dipantulkan. B. Cahaya bulan Iya, menentukan cahaya bulan dipantulkan. Dipantulkan kembali. Ya, mari kita uji benarnya. Iya, betul sekali bagian B. Jadi bukan A. Kalau A itu cahaya matahari. Cahaya planet. Jadi cahaya planet berasal dari bulan dan dipantulkan kembali. Kita lagi lanjut soal-soal berikutnya ke bawah. Iya. Sepeda merupakan pesawat yang digunakan untuk memperoleh keuntungan kecepatan, sehingga kita menjadi lebih cepat sampai tujuan. Artinya, sepeda tersebut dapat menurunkan kecepatan, dapat mengurangi kecepatan, dapat menstabilkan kecepatan, dapat mempercepat kecepatan, Mengoptimalkan kecepatan. Menormalkan. Mengoptimalkan kecepatan. Iya. Bu. Yang benar adalah E, dapat menormalkan kecepatan. Menambah kecepatan. Oh, benar ya, Coba kita Mas. berbicara lagi. Sebuah batu dijatuhkan dari jembatan dan menyentuh air 5 detik kemudian. Berapa kecepatan? Bagian B. 15. 15 Menit per 15 15 apa ini? Per sekon. 15 menit per second. second. Per 15 menit. Yang benar adalah berikut ini adalah nama-nama organ pada tubuh manusia. 1. Ventriculus. 2. Faring. 3. Esophagus. 4. Hemar. 5. Usus 12 jari. 6. Colon. Organ penyusun saluran pencernaan adalah Faring, organ penyusun pencernaan. usus 12 jari, kolon.
Berarti 12 jari dan 235 6. Berarti 2356 D. 23 Yakin? Yakin, Bu. Iya, coba kita uji. Insyaallah. Iya. Yang benar adalah 3, 5 dan 6. 356. Terus baca dulu nanti. Ya, kita lanjut lagi ke tidak semua yang terdapat dalam bahan makanan adalah mengalami pencernaan. Saat berikut apabila terdapat dalam bahan makanan tidak akan mengalami pencernaan adalah A. Lemak, Karbohidrat. protein, vitamin, karbohidrat, Vitamin. balik ya. Vitamin. Vitamin, Bu. Vitamin. Jawabannya Vitamin. nanti jawabannya karbo dijawab vitamin atau nanti jawabannya lemak dijawab karbo. Vitamin. Ya, coba kita uji jawaban benarnya. Vitamin. Vitamin. Yang benar adalah Vitamin. Vitamin. iya. Yang benar adalah vitamin. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut mekanisme pada pernapasan perut. 1. Rongga dada membesar. 2. Otot diafragma mendatar atau kontraksi. 3. Udara dari luar masuk. 4. Tekanan udara di paru mengecil. Urutan mekanisme inspirasi pernapasan perut yang benar adalah Rongga dada membesar, ya, mendatar, tekanan udara di paru. Otot diafragma mendatar. Yang 21, 4. Mendatar ataupun 2143. membesar dari paru. 21, 43. Betul. Yakin 2143. Mari kita coba. Iya, yang benar adalah 2143. Otot diafragma, rongga dada membesar, tekanan udara di perut mengecil, dan udara dari luar masuk. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut kepada soal berikutnya. Berikut ini beberapa organ manusia: 1. Paru-paru, 2. Jantung, 3. Pembuluh limpa, 4. Trakea, 2, 4, 5. 5. Vena, 2, 3 dan 5. Organ-organ yang menyusun sistem transportasi adalah 2, 3 dan 5. 3 dan 5. Jantung, pembuluh limpa, dan vena porta 2, 3 hepatica. dan 5. Iya, betul. 3 dan 5. Ya, kita 4 menit lagi ya. Proses perencernaan yang terjadi di mulut berlangsung secara mekanik kimiawi dengan menggunakan bagai Karbohidrat. yang Karbohidrat. diubah dalam mulut dengan peran enzim adalah Karbohidrat. berikut ya. Karbohidrat. Iya. Iya, Iya, karbohidrat. betul. Udah nanti begitu ya kalau dapat soal langsung. Nggak usah baca semua. Ya. Ada gambar. Kita lanjut ke tidak semua zat-zat yang terdapat dalam bahan makanan akan mengalami pencernaan. Zat berikut apabila terdapat dalam bahan makanan tidak akan mengalami pencernaan adalah titik amilum, vitamin, karbohidrat, protein. Vitamin. Vitamin. Vitamin, Bu. Yakin vitamin. Tadi sudah ada vitamin. Yakin vitamin lagi? Iya, betul. Yang benar adalah vitamin. Kita ke soal berikutnya. Ada yang baru bergabung. Sudah mau ditutup baru bergabung ini Ibu Murni ini. Ya, kita lanjut. Otot jantung bekerja secara ritmik sehingga perlu mendapatkan oksigen dan zat-zat makanan. Pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung dengan membawa oksigen dan zat makanan adalah
arteri koronaria, Vena pulmonia. Bagian C. Bagian C, vena pulmonia. Iya, yang benar Pulmonalia. adalah vena pulmonalia. Mari kita uji benarnya. Pulmonalia. Ya, vena pulmonalia. Hebat ini. Yang sudah bimbel ini hebat semua. Insya Allah. Akan menjawab soal nanti cepat. Di setengah jam selesai semua. Tidak menunggu 2 jam lebih. Kita lanjut lagi. Organ-organ pada sistem pencernaan makanan manusia dapat dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut ini organ yang merupakan saluran pencernaan sekaligus sebagai kelenjar pencernaan adalah yang mana? Lambung dan hati, kelenjar dan usus halus, pankreas dan hati, Lambung dan usus halus. dan hati, pankreas dan usus buntu. Lambung dan Lambung dan usus halus. Lambung dan usus Iya. halus. lambung dan usus halus. Halus. Yang benar adalah Lambung dan usus halus. usus halus. Lambung dan usus Satu soal lagi. Pembentukan jagat raya menurut teori Big Bang didasarkan pada asumsi bahwa alam semesta berasal dari keadaan panas dan padat yang mengalami titik-titik A. Perubahan materi secara terus-menerus dan statis. B. Ledakan disertai dengan penyusutan batuan. C. Ledakan dahsyat dan mengembang. D. Pembentukan atom-atom hidrogen dan helium. E. Gaya gravitasi antara materi dan planet. A. Perubahan materi secara terus-menerus dan status. Menurut dan Perubahan materi secara terus-menerus dan statis. Bagian A. Caranya. Iya sekali. Yang benar adalah A. Satu soal lagi. Alam semesta terjadi akibat ledakan dari sebuah gumpalan zat yang hebat, kemudian pecah-pecah sehingga berkeping-keping dan terbentuk alam semesta dan benda-benda angkasa lainnya. Pernyataan ini merupakan Big Bang teori. Latin teori, Big Bang Big teori. Bang teori, dan Big Bang. B. Big Bang, Big Bang teori. Big Bang. Big Bang teori. Ben teori. Teori Big Bang. Iya, kita benar Big Bang teori. Bang. Bapak dan Ibu, teori. Kita sampai di sini dulu, nanti kita jadwalkan lagi untuk melanjutkan soal-soal berikutnya. Ini masih banyak soal-soal PGSD yang akan kita bahas. Untuk yang peserta bimbel saya angkatan 6 dengan 7, gelombang 6 dengan 7, ini nanti masih saya putar. Ya, masih beberapa tambahan soal lagi. Kemudian nanti akan saya evaluasi melalui Google Meet ya. Yang membagikan soal-soal nanti sebanyak 150 nomor, 55 nomor dengan durasi waktu 170 menit. Karena soal-soal nanti itu memuat soal mapel, soal pedagogi, itu 100 nomor, kemudian 55 nomor, yaitu dari soal manajerial, 15 soal sosiokultural, dan 10 soal wawancara. Bagi Bapak dan Ibu yang baru mau mengikuti bimbel online saya, mohon bersabar dulu untuk menunggu jadwal yang akan saya tentukan kemudian. Tidak ada soal trial sebentar Ibu. Malam. Yang angkatan berapa? 07, 06? Iya. Angkatan 7. Sebentar itu pada soal hari malam kita ke mapel, sebentar kita kembali ke manajerial. Oh enggak, bukan manajerialnya, kita ke pedagogi dulu karena kemarin itu yang masih banyak salahnya di pedagogi. Jadi sebentar saya ke pedagogi dulu. Itu di 07 itu kembali ke pedagogi. Kemudian yang di 06 itu dia harus saya acak supaya tidak setiap malam banyak linknya yang saya bagi. Seperti itu. Oke, baik Bapak dan Ibu.
beberapa orang yang hadir ya. Ya. Jadi untuk pembahasan soal-soal kita pada hari ini, yang kita soal tadi masih pada sebagian, bukan sebagian kecil dan bukan juga sebagian besar ya, tapi sudah seperdua dari soal-soal bahasa Indonesia PGSD bersama dengan soal-soal IPA PGSD. Itu pada jadwal yang saya berikan nanti kita akan membahas lagi pada soal IPS, matematika dan PKN. Kemudian kembali melanjutkan soal bahasa Indonesia bersama dengan IPA sampai kita dapat jadwal tes TAT-nya baru kita berhenti untuk membahas soal-soal ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini hari Jumat, mungkin Bapak sudah mempersiapkan dirinya untuk menuju ke masjid. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan hari ini adalah mendapat berkah darinya. Kita selalu dalam lindungan Allah, kita selalu terjaga dengan imun yang kuat, kita kebal dengan imun yang kuat, dan juga kita akan selalu tebal dengan ilmu, dengan dalam hal mempersiapkan diri kita menghadapi ujian CAT UNBK B3K atau dalam hal memperjuangkan memperoleh NIP P3K. Semoga Bapak dan Ibu semuanya bisa meraih itu, bisa memiliki itu, bisa menempel di dadanya NIP P3K. Amin ya Amin Allah. ya rabbal alamin. Ya, untuk meraih berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mengakhiri bimbingan online ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.